Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Rohmansyah dengan NPM 2020 4350 0412. Di sini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi yang telah saya buat. Sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan kayu furnitur terbaik pada toko Kusen Jati menggunakan metode SAW. Sebelum kita masuk ke aplikasinya, saya akan memberitahu sedikit untuk database saya. Jadi di database saya ini bernama database SPK Jati. Pada database ini ada beberapa tabel, yaitu tabel admin, tabel data kayu, tabel harga, tabel ketahanan, tabel kriteria, tabel kualitas, tabel normalisasi, tabel peringkat, tabel sifat mekanik, tabel sub, dan tabel total. Berikut adalah beberapa tabel yang terdapat pada database saya. Sekarang kita lanjut untuk menjalankan aplikasinya. Pada halaman masuk ini, di username kita ketikkan admin, passwordnya juga admin. Kita klik login, maka masuk berhasil. Kita akan langsung ke halaman utama. Pada halaman utama terdapat menu data kayu, menu kriteria, menu sub kriteria, tabel nilai bobot, menu perhitungan, dan menu tentang aplikasi. Yang pertama-tama kita akan buka menu data kayu terlebih dahulu. Pada menu data kayu berisikan sebuah form yang berisi ID kayu, nama kayu, jenis kayu, harga kayu, ketahanan, sifat mekanik kayu, kualitas, dan label. Di sini sebagai contoh saya akan memasukkan satu jenis kayu. Kita masukkan ID-nya 006. Untuk nama kayunya kayu pinus. Pada jenis kayu kita masukkan pinus radiata. Untuk harganya sekitar 2 juta sampai dengan 4 juta. Untuk ketahanan kayu sekitar 1 sampai 2 tahun. Sifat mekaniknya mudah rapuh. Kualitasnya kurang bagus, labelnya benefit. Jika kita klik simpan, data berhasil tersimpan di database dan otomatis muncul pada tabel. Untuk merubah data kayu di bawah ini, kita tinggal klik, kita pilih yang mana yang akan kita rubah. Contohnya saya akan merubah pada pilihan ketahanan jadi 9 sampai 10 tahun. Kita klik tombol ubah. Data berhasil diedit dan pada tabel juga berubah. Untuk melihat hasil laporannya, kita hanya mengklik tombol cetak. Maka akan muncul form seperti ini, yaitu form laporan data kayu, yang mana data kayu ini yang tadi kita sudah masukkan ke dalam database. Selanjutnya kita masuk ke menu kriteria. Untuk di menu kriteria kita tidak perlu memasukkan angka lagi karena pada tabelnya sudah ada ketahanan, yaitu nilainya 4, sifat mekanik nilainya 5, kualitas nilainya 5. Untuk nilai ini saya mengambil dari tabel nilai bobot yang nanti akan saya jelaskan lagi. Sekarang kita lanjut ke menu sub kriteria. Di menu sub kriteria ada ID kayu, tombol cari, nama, ketahanan, sifat mekanik, dan kualitas. Pada tabel data kayu ini hanya menampilkan ID kayu dan nama kayu. Dan untuk tabel nilai kriteria menampilkan nilai yang sudah kita input dari sini. Sebagai contohnya saya akan mencoba memasukkan ID kayu 006. Jika kita klik
tombol cari, data ditemukan, silahkan masukkan nilai kriteria. Otomatis nama jenis filenya langsung muncul dan kita bisa memasukkan nilainya. Kita masukkan contohnya 3, 2. Kita klik simpan, data berhasil disimpan ke database dan muncul di tabel nilai kriteria. Untuk menampilkan laporan nilai kriteria ini, kita bisa mengklik tombol cetak. Maka akan muncul seperti ini. Laporan data subkriteria. Ada ID, nama, bobot 123 yaitu adalah nilainya. Untuk pada tabel nilai bobot, ada tabel ketahanan, tabel sifat mekanik kayu, tabel kualitas kayu, dan tabel harga. Nah, pada tabel ketiga tabel ini, yang tadi saya masukkan ke kriteria, pada nilai maksimal yang saya masukkan ke kriteria tadi. Untuk tabel harga saya tidak masukkan karena harga itu termasuk yang suka berubah nilai harganya, jadi saya tidak memasukkan ke sana. Dan kita selanjut ke menu perhitungan. Pada perhitungan, tabel bobot ini adalah data-data subkriteria yang tadi kita sudah input nilainya pada menu subkriteria. Nah, untuk pada tabel normalisasi, jika ingin memunculkan hasil nilai, kita klik terlebih dahulu hitung hasil, maka akan muncul semua nilai-nilai yang sudah kita input tadi. Selanjutnya kita simpan dulu. Jika nilai berhasil disimpan ke tabel normalisasi dan masuk ke dalam database, jika ingin melihat laporannya, bisa kita klik cetak. Pada menu cetak, di sini laporan hasil nilai. Nah, di sini yang muncul hanya satu karena saya hanya memilih nilai yang paling tertinggi yaitu kayu jati di nilai 3,0. Jadi saya tidak menampilkan semua jenis kayu yang sudah ada nilainya. Saya hanya menampilkan hasil nilai tertingginya yaitu kayu jati. Lanjut kita ke tabel peringkat. Pada tabel peringkat, untuk menampilkan ID nama dan peringkat, kita terlebih dahulu mengklik tombol peringkat. Otomatis nilai dari tabel normalisasi akan dikonversi menjadi angka peringkat dan akan diurutkan dari nilai tertinggi sampai dengan yang terendah. Di sini nilai tertinggi yaitu di sini peringkat 1 yaitu kayu jati. Sebelum kita cetak laporan peringkatnya, kita simpan terlebih dahulu. Data peringkat pertama berhasil disimpan ke dalam tabel total dan data ini otomatis masuk ke dalam database. Jika data sudah ke dalam database, maka kita bisa mencetak laporannya. Dan untuk tampilan laporan seperti ini. Laporan hasil pemilihan kayu terbaik yaitu kayu jati di peringkat pertama. Jadi untuk kesimpulannya dari aplikasi yang saya buat adalah kayu jati yang terbaik karena dia memiliki nilai tertinggi dari hasil perhitungan pada aplikasi ini. Mungkin sudah cukup penjelasan tentang aplikasi ini. Jika saya ada salah-salah kata atau omongan saya masih kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.